Om Swastiastu. Om Awigram Astu Nama Sidam. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Pada hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan mengenai pelajaran 1, yaitu tentang Bhagavad Gita. Nah, anak-anak, sebelum Ibu Guru menjelaskan, tentu kalian sudah membaca mengenai modul yang telah Ibu berikan dan juga video pembelajaran yang telah Ibu share di grup. Semoga dapat diulang kembali sehingga lebih paham. Dan hari ini akan Ibu jelaskan kembali mengenai Bhagavad Gita. Apa itu Bhagavad Gita? Bhagavad Gita itu berasal dari dua kata, yaitu dari kata Bhagavad dan Gita. Bhagavad Gita itu artinya adalah nyanyian Tuhan. Bhagavad adalah Tuhan, sedangkan Gita adalah nyanyian. Sehingga Bhagavad Gita diartikan sebagai nyanyian Tuhan atau nyanyian suci. Bhagavad Gita nama lainnya juga adalah Gitopanishad. Nah, Bhagavad Gita ini adalah hakikat segala pengetahuan Weda. Bhagavad Gita nama lainnya juga adalah Upanishad. Upanishad itu adalah bagian terakhir dari kitab suci Weda. Atau Bhagavad Gita juga disebut dengan Weda yang kelima atau Pancamo Weda. Jadi Bhagavad Gita ini memiliki banyak nama. Yang pertama ada namanya Gitopanishad. Kemudian ada namanya Upanishad. Selanjutnya ada yang disebut dengan Pancamo Weda. Semuanya ini adalah Bhagavad Gita. Nah, apa itu Bhagavad Gita? Tadi sudah saya jelaskan, Bhagavad Gita itu adalah nyanyian Tuhan atau nyanyian suci. Baik, kita lanjut. Ini pengertian Bhagavad Gita. Jadi Bhagavad Gita itu adalah kitab suci Weda. Ada banyak sekali kitab suci Weda, termasuk ada Weda Sruti, Weda Semerti, ada Rigweda, Samaweda, Yajurweda, Atharwa Weda, ada kitab Ramayana, kitab Mahabharata, dan salah satunya kitab suci Bhagavad Gita adalah kitab suci Weda. Isi dari kitab suci Bhagavad Gita. Nah, tentu anak-anak bertanya, apa sih yang terdapat dalam kitab suci Bhagavad Gita? Jadi kitab suci Bhagavad Gita ini berisi beberapa bab dan terdiri dari beberapa sloka. Setiap bab itu berbeda-beda jumlah slokanya. Tetapi kitab Bhagavad Gita ini merupakan kitab suci yang berisi tentang ajaran Sri Krishna kepada Arjuna. Namun apakah hanya Arjuna saja yang boleh menerima pelajaran ini? Tidak, ini diberikan untuk semua atau seluruh manusia. Jadi Bhagavad Gita itu berisi tentang cerita atau berisi tentang beberapa cerita singkat antara Sri Krishna dengan Arjuna. Nah, apa saja isi dalam kitab suci Bhagavad Gita? Bhagavad Gita terdiri dari 18 bab. Setiap bab itu terdiri dari beberapa sloka. Kita bahas pada bab pertama. Bab 1 berisi tentang Arjuna yang mengalami keraguan-raguan dan kehilangan harapan dalam melaksanakan perang di medan Kurukshetra. Nah, disinilah Sri Krishna memberikan banyak wejangan kepada Arjuna. Nah, inilah yang dituliskan menjadi kitab suci Bhagavad Gita. Yang kedua berisi tentang teori Samkhya dan pelaksanaan yoga. Jadi teori Samkhya dan pelaksanaan yoga ini
sangat jelas dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita. Kemudian berisi tentang karma yoga, yaitu tentang bagaimana perbuatan yang baik. Yang keempat berisi tentang jalannya pengetahuan. Yang kelima berisi tentang melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Kemudian yang keenam tentang yoga yang sejati. Jadi dijelaskan bagaimana yoga, bagaimana pelaksanaan yoga. Dan yang ketujuh berisi tentang Tuhan dan dunia. 8 berisi tentang jalannya evolusi dari dunia ini atau kosmos. Yang ke-9 berisi tentang Tuhan dan adalah melebihi dari segala ciptaannya. Bagaimana dijelaskan dalam Sri Krishna, Tuhan adalah yang utama, tidak ada yang melebihi daripada kekuatan Tuhan. Yang ke-10 berisi tentang Tuhan adalah sumber dari segalanya. Berikutnya ke-11 tentang Arjuna berkata. Jadi banyak sekali pertanyaan daripada Arjuna pada bab 11. Bab 12 berisi tentang Tuhan dalam Saguna Brahman dan Nirguna Brahman. Ini pembelajaran yang tingkat tinggi, tetapi Ibu hanya menjelaskan gambaran-gambaran dalam kitab suci Bhagavad Gita. Berikut juga yang ke-13 berisi tentang lanjutan dari bab 12. Kemudian yang ke-14 berisi tentang perincian triguna. Triguna ini adalah 3 sifat manusia, yaitu Satwam, Rajas, dan Tamas. Kemudian yang ke-15 berisi tentang yoga dan Purushottama. Yang ke-16 berisi tentang alam pikiran, ketuhanan, dan kesetanan. Ini tentang Daivi Sampat dan Asuri Sampat. Yang ke-17 berisi tentang triguna dalam fenomena keagamaan. Dan yang ke-18 berisi tentang kesimpulan. Jadi Ibu Guru tidak bisa menjelaskan secara detail satu persatu karena banyak sekali sloka-sloka yang terdapat dalam kitab suci Bhagavad Gita. Ini hanyalah ringkasan daripada sloka-sloka yang terdapat dalam 18 bab Bhagavad Gita tersebut. Selanjutnya, makna yang terkandung dalam isi pokok kitab Bhagavad Gita. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa kitab Bhagavad Gita itu berisi tentang wejangan atau sabda atau cerita singkat antara Sri Krishna kepada Arjuna. Dan di mana pada saat itu Arjuna mengalami keraguan-raguan pada saat berperang di medan Kurukshetra, yaitu karena mengapa beliau ragu? Karena menghadapi saudaranya sendiri, menghadapi gurunya sendiri, dan menghadapi beberapa temannya sendiri, sehingga mengalami keraguan-raguan. Dan disinilah Krishna memberikan wejangan, dan wejangan itu dituliskan dalam kitab Bhagavad Gita. Nah, itulah yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajaran Bhagavad Gita bermaksud menyelamatkan dunia dari kebodohan kehidupan duniawi. Bhagavad Gita mengandung maksud untuk melepaskan manusia dari penderitaan. Jadi makna yang terkandung dalam isi pokok Bhagavad Gita itu bagaimana manusia diajarkan untuk bisa terlepas dari kehidupan duniawi. Karena kehidupan dunia ini sesungguhnya adalah penderitaan ketika manusia itu terikat dengan dunia. Melalui ajaran Bhagavad Gita, Sri Krishna sebagai awatara Wisnu. Jadi Sri Krishna ini adalah siapa? Sri Krishna ini adalah awatara. Awatara ini adalah perwujudan Tuhan atau Dewa Wisnu yang turun ke dunia bila mana dunia mengalami kehancuran. Disitulah Dewa Wisnu turun, pada waktu itu berwujud Sri Krishna. Jadi Sri Krishna itu adalah perwujudan daripada Dewa Wisnu itu sendiri. Dewa Wisnu itu siapa? Dewa Wisnu itu adalah Sang Hyang Widi yang bertugas sebagai memelihara alam semesta. Nah, melalui ajaran Bhagavad Gita, Sri Krishna sebagai awatara Wisnu
yang bertugas memelihara dunia, menyadarkan manusia apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidupnya apabila manusia lupa akan tujuan itu. Dalam Bhagavad Gita sangat jelas sekali, apabila kalian ada buku di rumah, bisa membaca kitab suci Bhagavad Gita, dan di situ banyak sekali wejangan-wejangan yang diberikan Sri Krishna tentang apa sebenarnya tujuan daripada hidup kita. Baik, saya lanjut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Ada banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Bhagavad Gita. Salah satunya, Tuhan memenuhi keinginan penyembahnya sesuai dengan cara pendekatannya. Jadi Tuhan selalu memenuhi semua keinginan, baik melalui jalan bakti, jalan karma, jnana, ataupun melalui jalan raja marga yoga. Yang kedua, orang awam atau rakyat umum membutuhkan seseorang yang dapat memberikan teladan dari perbuatan yang dilakukan oleh orang bijaksana. Jadi nilai-nilai yang terkandung bagaimana seorang pemimpin harus bisa memberikan teladan kepada masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, apabila dunia dalam kekacauan, manusia lupa akan dharma dan dikuasai oleh adharma, maka di sini Tuhan sendiri akan turun untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Yang keempat, nilai yang terkandung dalam Bhagavad Gita adalah seseorang yang menempuh jalan bakti kepada Tuhan. Jadi ada banyak jalan dalam menghubungkan diri kepada Tuhan, itu ada banyak jalan. Termasuk salah satunya adalah jalan bakti. Bagaimana jalan bakti itu? Dia bekerja untuk pengabdian diri kepada semua orang dan mencintai semua makhluk hidup. Jadi nilai yang terkandung dalam poin 4 ini adalah bagaimana kita bisa mengabdikan diri, mencintai, mengasihi semua makhluk dengan jalan bakti. Yang kelima, Tuhanlah sebagai asal mula dari segala yang ada alam semesta ini. Yang keenam, Tuhan berada dalam setiap ciptaannya, tetapi beliau tidak dapat tersentuh oleh panca indera. Jadi nilai yang terkandung yang keenam adalah sifat Atma itu sendiri. Yang ketujuh, Tuhan menerima persembahan dari penyembahnya yang didasarkan hati yang suci, cinta dan kasih sayang serta keikhlasan. Jadi nilai-nilai yang diajarkan dalam poin ketujuh adalah nilai cinta, kasih, dan nilai keikhlasan dalam menyembah Tuhan itu sendiri. Yang kedelapan, menyembah Tuhan dengan kecintaan dan keyakinan yang penuh akan mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Jadi dalam poin yang ke-8, bagaimana nilai-nilai yang terkandung yaitu dengan menyembah Tuhan dengan penuh keyakinan. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Seseorang yang dengan kebaktian yang tulus dan murni dan menyerahkan hasil karya atau kerja kepada Tuhan, dia akan dibebaskan oleh Tuhan dari lingkaran kelahiran dan kematian atau moksa. Nilai yang terkandung dalam poin ini menjelaskan bagaimana kita bekerja tanpa mengharapkan imbalan atau dengan ikhlas. Yang berikutnya, manusia yang dilahirkan dengan sifat yang baik atau Daivi Sampat adalah orang yang dilahirkan dengan sifat ketuhanan. Kemudian berikutnya, hendaknya pengorbanan atau yajna itu dilakukan karena kewajiban bukan untuk pamer. Jadi nilai yang terkandung dalam poin ini, poin ketiga ini adalah bagaimana yajna itu dilakukan karena kewajiban, bukan untuk pamer atau mengharapkan imbalan. Yang keempat, semua manusia ditentukan swadharmanya atau kewajibannya menurut sifat dan watak kelahirannya. Yang berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Bhagavad Gita berdasarkan beberapa pendekatan kepada Tuhan. Menurut kitab suci Bhagavad Gita, jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan atau dalam agama Hindu dikenal dengan Catur Marga Yoga.
4 jalan atau 4 cara untuk menghubungkan diri dengan Tuhan atau untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi catur marga yoga ini ada Bhakti marga yoga, Karma marga yoga, Jnana marga yoga, dan Raja marga yoga. Keempat jalan ini semuanya berbeda-beda dan dapat dilakukan atau dapat memilih salah satu jalan yang dianggap paling mudah untuk dilakukan. Tidak ada jalan yang dipaksakan oleh Tuhan itu sendiri. Dari keempat jalan ini kalian bisa memilih. Bakti misalnya, dengan jalan dengan penuh kecintaan atau rasa bakti. Bisa juga kalau tidak bisa dengan jalan bakti, kita mendekatkan diri dengan jalan karma, yaitu bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Atau dengan jalan jnana. Jnana bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Atau juga kita bisa menerapkan dengan jalan Raja Marga Yoga, yaitu melatih pemusatan pikiran berulang-ulang atau samadhi. Jadi nilai yang terkandung dalam sloka ini bahwa ada 4 jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang disebut dengan catur marga yoga, yaitu bakti, karma, jnana, dan raja. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini mengenai apa itu Bhagavad Gita, isi kitab Bhagavad Gita, makna yang terkandung dalam kitab suci Bhagavad Gita, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Bhagavad Gita. Tadi dari beberapa penjelasan itu dapat kita simpulkan bahwa Bhagavad Gita itu disebut dengan nyanyian Tuhan atau nyanyian suci. Bhagavad Gita juga nama lainnya adalah Upanishad atau Pancamo Veda yang berisi tentang penjelasan antara Sri Krishna kepada Arjuna, di mana pada waktu itu Arjuna mengalami keraguan-raguan pada saat bertempur dengan saudaranya sendiri, dengan gurunya sendiri di medan Kurukshetra. Disinilah wejangan Krishna sangat diperlukan dan sampai saat ini Bhagavad Gita sangat relevan, sangat sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi anak-anak itu tadi mengenai isi dari kitab Bhagavad Gita dan makna dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu kita diajarkan untuk tidak terikat dengan duniawi, menyelamatkan manusia dari kebodohan. Begitu pentingnya kitab suci Bhagavad Gita, dan Bhagavad Gita merupakan tuntunan dalam hidup kita. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Bhagavad Gita, ada banyak nilai yang dapat kita ambil. Salah satunya bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan melalui jalan catur marga yoga, baik bakti, karma, jnana, dan raja marga yoga, yang mana yang kita anggap lebih mudah. Nilai berikutnya yang dapat kita ambil adalah Bhagavad Gita mengajarkan kita untuk selalu ikhlas. Bagaimana beriadnya sesuai dengan kewajiban, bukan untuk pamer atau untuk karena mengharapkan imbalan. Kemudian bagaimana kita harus yakin dan melaksanakan ajaran cinta kasih, selalu berbuat baik atau Daivi Sampat. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kepada anak-anak sekalian, apabila memiliki kitab suci Bhagavad Gita di rumahnya, atau apabila tidak ada kitab suci Bhagavad Gita, anak-anak dapat mendownload pada Play Store di HP smartphone kalian. Jadi bisa didownload kitab suci Bhagavad Gita. Nanti bisa kalian baca melalui HP apabila tidak ada kitab sucinya. Kalau sudah ada, sempatkan diri membaca minimal 1 hari 1 sloka. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami mengenai penjelasan saya pada hari ini, dapat ditanyakan pada grup. Dan selalu semangat belajar dari rumah.
dan selesaikan mengerjakan modulnya sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Demikian saya sampaikan dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.